Hikmah dari kasus cuitan di media sosial milik Ridwan Kamil dan Mas Gibran ini adalah jangan pernah mengecilkan diri Anda, jangan pernah merendahkan diri Anda, jangan pernah pesimis dengan masa depan Anda, karena Anda belum tentu tahu bahwa suatu saat bisa menjadi orang besar, bisa menjadi pemimpin. Jadi hati-hatilah dalam bertutur kata, terutama di media sosial, karena ada jejak digital. Dengan cili pari, bermedia sosial itu harus bijak. Anda mungkin tidak menyangka suatu saat akan menjadi wakil presiden, tidak menyangka menjadi wali kota, tidak menyangka jadi menteri dan lain sebagainya, tidak menyangka menjadi calon gubernur DKI, seperti orang nyepil Ridwan Kamil dan kemudian juga Pramono Anung, ya, bagaimana mereka mencuitkan hal-hal yang buruk, sesungguhnya tidak pantas ya dicuitkan untuk pejabat publik. Ridwan Kamil menghina Jakarta, kemudian Pramono Anung cerita tentang perempuan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa minggu ini ramai sekali di media sosial mengenai akun Fufu Fafa. Saya nggak ngerti apa itu Fufu Fafa. Maklum kita ini orang gaptek. Tepatnya akun Fufu Fafa ini ada di media sosial yang namanya Kaskus. Saat ini media sosial ini sudah kalah dengan media sosial yang lain. Tetapi 20 tahun lalu Kaskus ini adalah rajanya untuk berinteraksi di dunia maya. Kenapa cuitan akun Kaskus ini menjadi ramai? Karena isinya menyerang Pak Prabowo dan keluarganya. Dan yang menjadi ramai lagi, diduga pemilik akun ini adalah Gibran Raka Buming Raka. Itu yang jadi masalah. Kalau soal menghina itu pasti di banyak akun medsos lain itu banyak orang menghina. Tapi yang jadi masalah adalah siapa pemilik akun. Namanya netizen pasti usil, apalagi di tahun politik. Itu yang perlu kita perhatikan. Kok kita? Anda perhatikan para politikus. Sebenarnya sebelumnya itu ada kasus juga, yaitu mengenai cuitan Ridwan Kamil di akun X, dulu namanya Twitter, yang nadanya itu mengejek kondisi atau kota Jakarta. Tetapi inilah bedanya Pak Ridwan Kamil, ya karena memang akunnya jelas-jelas tertulis namanya, dia langsung meminta maaf. Belum menyatakan bahwa itu adalah masa-masa saat saya julid. Masih sifat dari anak muda. Tetapi kenapa yang akun Fufu Fafa ini menjadi ramai soal benar tidaknya? Apakah akun Fufu Fafa ini milik Mas Gibran? Wallahu alam, saya bukan ahlinya. Kemarin si pakar telematika Pak Roy Suryo mengatakan bahwa beberapa postingan akun ini yang isinya mungkin ya ribuan sudah sedikit demi sedikit dihapus. Harusnya itu bisa ditelusuri karena pasti pemilik akunnya sedang menggunakan akses tersebut, karena yang bisa membuka hanya pemilik akun. Artinya ini malah menarik kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus, itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi, kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus di ID Fufu Fafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Ini sekaligus menjawab ketika kemana ada yang sok berusaha jawab. Wah, cili pari kan nggak bisa dipastikan Gibran. Karena itu dikelola oleh 7 admin. Kalau dikelola oleh admin, ngapain Jokowi mention? Ya, itu poin. Menkominfo Pak Budi Ari menyampaikan bahwa sudah lama diteliti bahwa pemiliknya bukan Gibran.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi membantah akun Kaskus Fufu Fafa adalah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Meski belum mengetahui pemilik akun Fufu Fafa, berkali-kali Menkominfo membantah pemilik akun Fufu Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka. Saat ini, tim Kementerian Kominfo sedang menelusuri pemilik akun tersebut. Budi Ari berjanji akan mengumumkan pemilik akun Fufu Fafa ke publik. Temuan baru di Twitter. Mundur lagi ya. Yang Fufu Fafa itu memang Bukan. bukan ya. Bukan. Ya. Dia membantah temuan. Enggak, saya kan udah jelasin kemarin juga di DPR ya, bukan. Iya, malah nggak nanti lagi dicari. Pasti ketahuan nanti. Iya. Iya, tapi yang pasti bukan. Iya, Yang Mas Gibran. Ya. Apa? Buka aja. Ada dari tim kan ngecek, ngecek kan. Tidak bergerak Udah. Sejauh ini sampai mana? Nah, nanti diumumin kalau tahu siapa yang punya nanti kita umumin. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka enggan berbicara banyak saat ditanya soal akun Kaskus Fufu Fafa. Gibran meminta media bertanya pada pembuat akun itu yang bernada sarkas pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akun itu Mas. Kok lha mbok takono sing duwe akun kok aku. Ya, kasih ya. Dan Mas Gibran ketika ditanya wartawan, jawabannya menurut saya nyelekit. Ya tanya pemilik akunnya dong. Akun itu Mas. Kok lha mbok takono sing duwe akun kok aku. Kok lha mbok takono sing duwe akun kok aku. Ya, kasih ya. Jadi serangan mengenai akun Fufu Fafa ini begitu besarnya. Intinya kan mau memecah belah antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Juru bicara dari Gerindra menyampaikan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Ya saya tidak tahu itu bahasa basi atau beneran, atau kalau sudah ketahuan beneran bisa marah. Tetapi kalau menurut saya namanya Pak Prabowo orangnya seera lah dengan saya. Orang-orang zaman dahulu tentu saja tidak terlalu peduli ya masalah-masalah akun tersebut. Dan kalaupun itu memang benar terjadi, saya rasa beliau cukup bijaksana, itu bagian dari masa lalu. Yang jadi masalah ini loh, pernyataan Mas Gibran itu yang menurut saya menanggapinya kurang tepat. Kalau memang benar-benar tidak, ya bilang saja tidak. Tetapi ini yang paling penting, jika memang iya, menurut saya jangan ditunda-tunda untuk menyampaikan permohonan maaf. Anda harus tahu Mas Gibran, karakter bangsa Indonesia itu sangat mudah menghujat. Saya kasih contoh ini, kasus dari ya pasti semuanya tahu, dari Ariel Noah. Sampai warga Bandung saya baca sempat dulu mau memboikot supaya Ariel Noah itu tidak diakui sebagai warga Bandung. Tetapi ada satu lagi kelebihan bangsa ini adalah mudah memaafkan. Hari ini mana ada yang membahas Mas Ariel. Ketika Mas Ariel memposting apapun pasti di bawahnya ada yang belain. Itu masa lalu atau kita belum tentu bersih. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya jangan terlalu lama. Bahkan ya sudah terlanjur ini. Mas Gibran sudah menolak. Terus menjawabnya tidak dengan cara yang tepat menurut saya. Bahkan terkesan ya jutek. Kalau memang benar segera saja diakui seperti Pak Ridwan Kamil. Dan segera meminta maaf. Yang pertama meminta maaf kepada Pak Prabowo. Yang kedua meminta maaf kepada bangsa masyarakat Indonesia. Saya yakin awalnya pasti banyak yang akan membuli. Tapi seiring waktu pastinya masyarakat itu juga bisa menerima bahkan melupakan. Tetapi ini yang paling fatal. Semakin Anda menolak, kalau memang benar-benar tidak tapi dengan bahasa yang salah, justru netizen akan semakin gencar. Tentu saja saya tidak berani menyimpulkan siapa pemilik akunnya. Saya tidak punya kapasitas di bidang tersebut. Para netizen yang usil ya sudah mulai mengotak-atik menghubung-hubungkan pernyataan dari akun resmi Mas Gibran dengan akun Fufu Fafa itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan, walaupun ini sebenarnya sudah terlambat, kalau itu memang tidak, maka pemerintah dalam hal ini Budi Ari
sampaikan saja, jangan bilang hanya itu bukan milik Mas Gibran. Kalau bukan ya tunjukkan milik siapa. Para pakar telematika sepakat bahwa Kominfo itu punya alat untuk bisa mendeteksi siapa pemilik akun, IP address-nya dan lain-lain. Intinya bisa dilacak begitu. Jadi jangan biarkan polemik ini semakin mengambang, semakin membesar menjadi bola salju yang liar. Dan ini yang lebih penting, kalau memang benar itu adalah akun dari Mas Gibran, hari ini juga segera Mas Gibran menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama ke Pak Prabowo, yang kedua ke masyarakat dengan serendah-rendahnya hati. Tetapi ada poin penting lagi yang ingin saya sampaikan. Ini saya hanya mengutip dari komentar salah seorang ketika menanggapi masalah Pak Ridwan Kamil. Jangan pernah mengecilkan diri Anda, jangan pernah menatap secara pesimis masa depan Anda, mengkerdilkan kemampuan Anda, karena kita tidak pernah tahu besok kita akan menjadi apa. Bisa jadi Tuhan memberikan kemuliaan pada kita, bisa jadi kita akan menjadi pemimpin dan masa lalu kita akan dikuliti oleh masyarakat. Jadi jaga jari Anda. Kalau hari ini lebih tepatnya jari kita ini. Jangan gampang menuliskan sesuatu yang bersifat berita bohong, apalagi menghina orang lain. Hal ini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri. Mulutmu adalah harimaumu. Hari ini ada yang lebih penting, yaitu ada jejak digital. Dan yang lebih penting lagi, ada catatan dari Tuhan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.